Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini. Ini sungguh suatu hal yang sangat lucu sekali, di mana kenapa sih begitu sangat takut sekali dengan Gibran begitu. Katanya Gibran anak ingusan, ayo belimbing sayur, ayo. Namun kenyataannya mereka kalah. Sebelumnya tim 01 dan 03 juga begitu menghina Gibran begitu ya. Dan pada akhirnya kalah. Lalu bagaimana penjelasan daripada Pak Yusril Iza Mahendra terkait daripada permintaan tim 01 itu? Tata Negara. Salah satu poin gugatan Timnas Amin adalah meminta pilpres ulang tanpa Gibran. Tanpa Tidakkah Gibran menurut begitu Anda ya. poin gugatan ini terlambat di saat pemilu sudah selesai dilaksanakan, yang dipermasalahkan justru adalah pencalonan salah satu peserta pemilu? Gitu ya. Iya. Sebenarnya ya, walaupun prematur kami memberikan tanggapan, tapi ya, karena ini sudah berkembang menjadi satu wacana publik, maka perlu juga kami memberikan satu tanggapan sekilas ya. Menurut hemat saya sebenarnya itu sudah terlambat seperti Anda katakan ya. Kalau mengenai penetapan pasangan calon, itu ada keberatan-keberatan yang harus ditempuh oleh pihak yang lain, misalnya mengajukan keberatan itu kepada Bawaslu dan kemudian melakukan semacam banding lah, perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan nanti ada keputusan yang final. Jadi kalau mengenai Pak Prabowo, Pak Gibran sebagai pasangan calon itu kan sudah ditetapkan oleh KPU. Dan kalau ada sengketa mengenai hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu memutusnya. Kewenangannya ada pada Bawaslu, dan kalau tidak puas di Bawaslu, kewenangannya ada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan final di sana. Itu penjelasan daripada Pak Yusril Iza Mahendra. Sebetulnya kalau mau keberatan terkait daripada pencalonan Gibran itu mbok sebelumnya gitu ya, sebelum ditetapkan oleh KPU itu bisa mengajukan keberatan atau banding kepada Bawaslu begitu ya, karena itu adalah proses daripada pendaftaran. Waktu pendaftaran ke KPU otomatis itu nanti sebelumnya maka akan ada ya diumumkan begitu ya. Kalau keberatan bisa disampaikan ke Bawaslu. Namun demikian sekarang itu sudah ditetapkan KPU dan sudah terjadi pemilihan umum dan menang, otomatis sudah tidak bisa itu menjadi urusan daripada Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu hanya menyelesaikan sengketa perihal mengenai jumlah daripada perolehan suara begitu ya. Tetapi kalau sudah kasus mengenai pendaftaran ataupun persengketaan mengenai capres-cawapres, di situ tidak diperbolehkan ataupun tidak ada jalur ke Mahkamah Konstitusi, namun ke Bawaslu. Kalau tidak puas ke hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, begitu kata Pak Yusril Iza Mahendra. Jadi jelas ya, itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, itu permohonan seperti itu paling nanti akan ditolak. Lalu bagaimana pendapat Mahfud MD terkait daripada gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Sebetulnya apa sih yang mau diraih itu sebetulnya apa? Apa mencari kemenangan? Saya kira tidak mungkin gitu ya. Lalu apa? Sensasi? Biar terkenal atau bagaimana? Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang. Oh, bukan mencari tapi menang. Beyond election. Masa gitu depan. Ya. Bukan sekedar untuk pemilu hari ini. Tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap
ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah membuat fakta integritas. Iya. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir. Jadi Mahfud MD menjawab bahwa proses daripada gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu bukan untuk mencari menang. Lalu cari apa? Cari kisruh, cari ribut, cari masalah, ya kan? Ya tapi tidak ada masalah karena dalam proses pemilihan umum itu semuanya sudah terjadwal, begitu ya. Walaupun Pak Mahfud timnya mau menggugat Prabowo Gibran, itu sudah terjadwal, sidangnya nanti tanggal berapa dan sebagainya. Itu sudah ada aturan-aturannya, sudah ada jadwalnya, sehingga pas nanti pelantikan presiden pada 20 Oktober itu sudah selesai semuanya. Jadi tidak ada persoalan. Saya kira itu biasalah. Kan memang Mahkamah Konstitusi kan memang menyelenggarakan untuk mengajukan gugatan keberatan. Kalau keberatan itu memang masuk pada ranahnya Mahkamah Konstitusi, ya dijawab, diselesaikan. Tetapi kalau tidak, ya ditolak, begitu saja. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.